Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Wakaf dimanapun berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, insya Allah kita kedatangan tamu spesial dalam Wakaf Daily Podcast bersama Gerakan Wakaf Indonesia yang akan membahas tentang peran cash wakaf link deposit dalam pengembangan wakaf Indonesia. Seperti yang kita ketahui, para sobat wakaf ya, sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar, Indonesia tentu memiliki potensi wakaf yang luar biasa ya. Hal itu tidak lain karena wakaf itu merupakan keuangan dalam Islam yang tentunya banyak memiliki keutamaan. Nah, salah satu inovasi produk keuangan yang diinisiasi oleh LKSPWU adalah cash wakaf link deposit mitra muslim, dan seperti apa eh, pengaplikasiannya, termasuk mekanismenya, dan juga bagaimana nantinya penyaluran dana wakaf ini dalam JWLD. Pagi hari ini insya Allah kita akan diskusikan dalam Wakaf Daily. Ada tamu dua narasumber. Yang pertama ada Pak Gunawan Setia Utomo, beliau analis eksekutif Direktorat Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Pak Gunawan di pagi hari ini? Alhamdulillah Mas Dani. Alhamdulillah. Dari Jakarta ya Pak Gunawan ya? Benar Pak, di Kukutan tepatnya saya. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Ini berjumpa kedua kali Insya Allah Pak ya. Kemarin itu waktu halal bihalal nasional yang Iya, digagas oleh Gerakan Wakaf Indonesia kerjasama dengan berbagai macam pihak ya, termasuk OJK. Kemudian tamu kedua ada founder Gerakan Wakaf Indonesia, ada Ibu Susi Susiatin, SEMM RFP QWP. Assalamualaikum Ibu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jani. Alhamdulillah. Kabarnya gimana Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Pak Gunawan sehat. Alhamdulillah. Iya, baik. Bu Susi, sebelum nanti kita ngobrol tentang perkembangan Gerakan Wakaf Indonesia yang insya Allah semakin berkembang, dan kalau tidak salah ini kabar-kabarnya juga akan melakukan festival wakaf di Jakarta. Nanti juga kita akan tanyakan ya sama Bu Susi. Tapi kita diskusi dulu ya para sobat wakaf tentang peran cash wakaf link deposit dalam pengembangan wakaf Indonesia. Kalau bicara tentang wakaf itu gimana sih Pak perkembangannya? Termasuk juga ada salah satu produk ini yang kita singkat dengan JWLD. Nah, bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Gunawan di kesempatan ini. ya baik. Terima kasih Mas Dani atas pertanyaannya. Dari OJK, dari Departemen Perbankan Syariah, mengembangkan cash wakaf link deposit sebenarnya merupakan realisasi dari implementasi roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia tahun 2023-2027. Jadi kami di OJK membuat satu roadmap, peta jalan, bagaimana sih strategi yang bisa kita lakukan dalam rangka mengembangkan perbankan syariah. Tentunya kita memiliki penduduk Indonesia yang jumlahnya cukup banyak, seharusnya pertumbuhan perbankan syariah juga bisa optimal. Nah, disinilah kita mencoba nih melakukan sinergi antara perbankan syariah dengan perwakafan, khususnya wakaf uang. Jadi kalau kita bicara bagaimana sih sinergi optimalnya wakaf dengan perbankan syariah, dari analisa kami, sebenarnya optimal sinergi tersebut adalah untuk produk ketika kita bicara cash wakaf uang temporer. Cash wakaf uang temporer. Jadi masyarakat mungkin paham kalau wakaf itu ada wakaf melalui uang, wakaf uang gitu ya Mas ini ya. Ada juga wakaf fixed aset seperti itu. Dan kemudian perbankan syariah sebenarnya bicara mengenai wakaf uang melalui produk LKSPW itu sudah mengembangkan beberapa produk agar terjalin kerjasama antara LKSPWU dengan Nazir dengan melakukan pendekatan wakaf uang permanen. Nah, ini yang setelah kami coba analisa, mungkin
perlu untuk dilakukan inovasi. Jadi bisa saja kita dalam mengembangkan inovasi produk, kita bisa melakukan wakaf uang permanen. Itu bagus juga gitu. Tapi satu sisi kami juga melihat optimalnya kerjasama antara wakaf uang melalui nazir dengan Bank Syariah LKSPBU itu melalui cash wakaf link deposit, yang itu menggunakan pendekatan wakaf uang temporer gitu Mas. Dan Ya, nantinya jadi memang ada beberapa keunikan ya, karakteristik dari wakaf CWLD ini, yaitu di dalam CWLD itu program wakafnya itu harus jelas di depan. Program wakafnya itu harus jelas di depan sehingga para wakif itu akan bisa melihat secara langsung program wakaf apa nih yang dilakukan. Sehingga mungkin ada hubungan emosional, oh kalau programnya ini saya akan optimal, akan menempatkan dana saya ke program CWLD. Kemudian yang menariknya lagi, kalau CWLD itu nantinya wakaf uangnya itu akan kembali lagi ke wakif gitu Mas Dani. Oke. Gitu. Jadi wakaf uangnya itu melalui deposito ya. Nantinya wakif itu akan buka deposito di Bank Syariah, nanti diwakafkan. Nanti akan ada semacam kerjasama nazir dengan LKSPBU agar proses deposito yang diwakafkan itu bisa efisien. Nah itu kita udah siapkan. Nah ini kita terus nih sekarang mensosialisasikan, dan dukungan dari GWI juga optimal ya, gayung bersambut juga ya, untuk kita mencoba nih merealisasikan dengan Bank Syariah gitu, LKSPB. Mungkin sementara seperti itu dulu Mas. Ya, jadi ada istilahnya, singkatannya itu para sobat wakaf ya, yang disampaikan oleh Pak Gunawan tadi, cash wakaf link deposit, itu kita singkat dengan CWLD begitu ya, yang ini dirancang untuk bisa mensinergikan atau mengintegrasikan ya fungsi sosial dengan fungsi komersial Bank Syariah sebagai LKSPU. Nah, kalau misalkan program ini kan luar biasa begitu Pak ya, cara bergabungnya itu lantas nanti deposit itu ada ketentuannya ketika ingin diwakafkan, ada standarnya berapa gitu Pak Gunawan, atau bebas saja nanti para sobat wakaf itu bisa langsung mewakafkan dengan jangka tertentu Pak? Iya, terkait dengan jumlah dan waktu minimal deposito yang bisa diwakafkan, tentunya kami mengacu pada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan BBI ya. Gitu. Jadi minimal dana depositonya itu 1 juta Mas. Kalau kita bicara wakaf uang temporer, 1 juta, dan minimal juga waktunya itu 1 tahun. Jadi ketika Bank Syariah dengan Nazir mau mengembangkan program CWLD, maka minimal program CWLD yang ditawarkan itu adalah jangka waktunya 1 tahun. Seperti itu. Nah, nantinya juga Nazir LKSPBU itu juga bisa melihat kebutuhan masyarakat sekitar itu yang ya di lingkungan kita lah. Itu kira-kira apa nih yang bisa kita dukung gitu ya melalui program CWLD ini, karena kita harapkan CWLD ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar tentunya. Oke, kemudian kalau misalkan penyalurannya itu langsung nanti kerjasama dengan para nazir gitu ya Pak Gunawan ya, untuk misalkan ada beberapa mewakafkan atau sobat wakaf mewakafkan dalam bentuk deposit 100 juta begitu ya, kemudian dalam jangka 1 tahun, dan di situ kan ada sudah timbul manfaat dana yang akan diwakafkan, itu nanti mekanisme penyalurannya seperti apa Pak Gunawan? Ya. Memang menariknya dari program CWLD itu perencanaan di depannya itu harus precise gitu Mas Dani. Jadi misalkan kita mau bikin program CWLD. Program CWLD-nya misalkan apa nih? Membangun bikin gerobak untuk para UMKM, ultra mikro lah. Kalau UMKM agak tinggi nih, ultra mikro nih, agak lebih kecil lagi gitu kan ya. Nah, itu kemudian nanti kita akan mencoba membuat suatu program, misalkan nilai dari gerobak yang akan menjadi manfaat program CWLD itu
nilainya berapa dan jumlahnya berapa. Oh, Masya Jadi Allah. itu harus spesifik di depan. Hmm. Selanjutnya nantinya melalui negosiasi antara Nazir dengan LKSPWU itu nantinya deposito yang harusnya terkumpul. Jadi nantinya nilai yang misalkan tadi itu gerobak 30 10 ya, 10 unit nilainya 3 juta. Ya. Berarti kan kita perlu nih mengadakan nilai gerobak itu 30 juta. Maka kita harus nantinya akan menghitung kalau nanti ada pengadaan 30 juta, berapakah deposito yang harus terkumpul. Oke. Agar bagi hasil deposito di LKSPWU tadi bisa digunakan untuk membayar angsuran dari gerobak yang dibelikan oleh LKSPWU. Jadi insya Allah percepatan pengadaan aset wakaf itu bisa lebih cepat gitu. Yang mungkin selama ini kita dalam dunia perwakafan ini agak rancu, waduh Bank Syariah kok nggak bisa mendukung ya. Nah memang umumnya dalam melakukan pembiayaan Bank Syariah ada agunan gitu kan ya. Agunan. Dan kalau kita bicara wakaf tentunya nggak diperkenankan ya aset wakaf untuk diagunkan. Maka kita membuat skenario yang lain di mana aset wakaf depositonya dibikin sedemikian rupa di mana nilainya nanti itu mampu menghasilkan deposito yang mampu digunakan sebagai angsuran pembiayaannya. Seperti itu, Mas. Oke, ya jadi agak rumit, dikit ada proses matematikanya, hitungannya gitu, Mas. Iya, tapi lebih insya Allah lebih kena kepada proses apa ya Pak ya, proses bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan berdayakan ekonomi, karena kan program yang awal tadi Pak Gunawan sampaikan itu harus jelas, misalkan membangun gerobak ya untuk ultra mikro tadi saudara-saudara kita yang membutuhkan untuk berjualan itu langsung bisa diadakan, bisa direncanakan secara jelas ya, sehingga para tadi Nadir juga bisa kerjasama dan kita yang mau deposit wakaf ikut CWLD itu lebih bisa untuk memilih program-program apa saja dan lebih transparan tentunya ya Pak Gunawan ya kedepannya ya, Masya Allah. Ya sebelum kita lanjutkan Pak Gunawan dari Gerakan Wakaf Indonesia, Ibu Susi Susiatin, kalau melihat wakaf ini kan berkembangnya sangat luar biasa Ibu ya. Kalau Pak Gunawan tadi menyebutkan ada CWLD, Cash Wakaf Link Deposit, kalau kita kenal juga ada sukuk, cash wakaf link sukuk, atau dengan berbagai macam variasi yang lainnya. Sebenarnya perkembangan wakaf sampai saat ini seperti apa Ibu Susi? Bisa diberikan gambaran juga kepada sobat wakaf. Baik, terima kasih Mas Dani. Tentu saya izinkan saya menyapa dulu para sobat wakaf yang luar biasa nih. Assalamualaikum, salam sehat untuk semuanya dimanapun berada. Tentu kita sangat pertama appreciate dan berterima kasih juga kepada UCK yang dalam hal ini diwakili Pak Gunawan Setio, bahwa ternyata supportnya luar biasa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ini Mas Dani di Indonesia ini apa yang kurang gitu ya, semuanya sudah lengkap. Tidak ada alasan untuk tidak berwakaf gitu ya. Kalau hanya berkutat di 3M, makam, masjid, madrasah ya memang bayangkan ya tinggal di kota-kota besar atau di yang menengah saja. 1 meter itu tanah sudah berapa? Kalau kita mau berwakaf berkutat pada lahan, waduh, kita aja masih ada cicilan rumah atau cicilan apa seperti itu ya, menyiapkan dana sekolah, tentu itu tidak kepikir. Tapi ketika ada instrumen dipersiapkan begitu banyak variety instrumennya gitu ya, baik itu CWLS tadi gitu, dengan adanya wakaf uang ini luar biasa gitu, memungkinkan untuk semua bisa berwakaf. Makanya di GWI selalu menyampaikan bahwa wakaf itu bukan karena mampu, tapi karena mau. Jadi ada kemauan nggak di sana? Semua jalan sudah ada, sarananya sudah ada. Mau CWLS boleh, CWLD oke, wakaf melalui manfaat asuransi syariah boleh, semuanya ada gitu. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak berwakaf. Nah, menariknya adalah Mas, dengan adanya diterbitkannya Undang-Undang P2SK yang baru saja ya disahkan gitu ya, itu kan ada apa angin segar gitu ya bagi dunia perwakafan. Meskipun selalu ada dua sisi, yang satu biasa kalau kita melihat itu kan threat and apa ya ancaman dan opportunity begitu ya, yang
opportunity-nya ya kita melihat, wah ini angin segar nih. Jadi tidak hanya bicara potensi di Indonesia, tetapi juga ada hal-hal yang strategi baru bagaimana bisa mengoptimalkan penghimpunan dana wakaf sehingga pengembangan wakaf di Indonesia akan masif seperti itu dan cepat mencapai tujuan harapan kita. Tapi beberapa waktu yang lalu kan kita memang menyadari juga bahwa ada beberapa teman-teman nazir yang merasa loh, waduh, bank syariah sudah boleh menjadi pengelola nazir nih gitu ya. Iya. Ada sebagian yang merasa kita saingan nih jadinya gitu ya. Siapalah diri kita gitu ya. Network bank kan lebih besar, nasabahnya jumlahnya sudah di mana-mana gitu ya. Nah, ini saya berbicara di sisi nazir ya, karena kami GWI ini tidak hanya gerakan wakaf saja, penggerak kolaborator, tapi kami juga nazir. Nah, kami bisa memahami itu gitu, kalau memang kitanya tidak siap. Tetapi kembali lagi, selalu saya sampaikan bahwa collaboration is must, sebuah keharusan, sudah kita harus gitu ya. Di era sekarang kita tidak mungkin berdiri sendiri, tidak mungkin maju sendirian, terlalu naif untuk berdiri sendiri. Seperti bisa saja gitu, tetapi tentu tidak optimal. Maka gitu, kenapa tidak LKS PWU diizinkan menjadi pengelola dana wakaf. Nah, kita Nazir juga gitu. LKS PWU kan pastinya juga berkolaborasi dengan Nazir. Nazir juga harus sudah bisa mempersiapkan proyek-proyek mana yang harus kita sampaikan. Tadi disampaikan Pak Gunawan bahwa uniknya CWLD adalah proyek itu harus sudah siap di depan. Programnya itu harus sudah siap. Ini tentu ada korelasi bagaimana wakif secara emosional gitu ya, saya tersentuh nih gitu ya, maka saya akan mewakafkan di program ini, di program itu dan lain sebagainya. Nazir juga seperti itu. Maka memang dibutuhkan kepiawaian teman-teman Nazir untuk bisa ke sana. Tidak hanya piawai dalam penghimpunan dana wakaf, tidak hanya piawai dalam pengelolaan dana wakaf, tapi juga piawai dalam menyiapkan program-program yang menjadi isu ya saat ini. Kenapa? Karena Indonesia ini juga masuk dalam negara paling dermawan loh Mas, bayangkan gitu ya. Wah itu sebutan luar biasa gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kepiawaian kita dalam menciptakan, membuat program itu akan menjadi salah satu faktor. Nah, bagaimana kita bisa berkolaborasi? Tadi disampaikan ini misalnya ada gerobak dan lain sebagainya. Kita bisa bicara mendekati teman-teman UMKM, memotong tali rentenir misalnya, itu masih ada banyak di luar sana yang kadang tidak tersentuh oleh kita, Mas. Nah, itulah jadi peran wakaf sendiri gitu ya. Ketika kita sampaikan wakaf menjadi salah satu pilar penguat ekonomi syariah, itu jadi dijalankan sebagaimana yang disampaikan gitu ya, dalam pilar itu disampaikan bahwa sebagai penguatannya di mana ya, ini salah satunya. Jadi bahwa kemudian kita keuangan syariah, keuangan sosial, social Islamic finance gitu ya, itu tidak bisa hanya sosial saja. Sosial itu kan macam-macam ya, tapi ada banyak di sana bagaimana memproduktifkan itu juga sosial juga. Kalau kita misalnya, oh ternyata di masjid ini ternyata crowd-nya cukup luas nih, cukup besar, jamaahnya cukup banyak. Kita ciptakan sesuatu yang mungkin membuat mereka produktif, ada minimarketnya atau sekedar mungkin gerai kopi misalnya atau minum misalnya, nah itu oke juga. Itu dari sisi produktif. Tapi kalau misalnya ternyata di masjid ini atau di musola ini butuh renovasi tempat wudhu misalnya, itu kan bisa juga diinikan. Jadi begitu banyak, maka bagaimana kita bisa kolaborasi. Si Nazir ini akhirnya di tengah-tengah nih Mas, satu berkolaborasi dengan teman-teman yang mau kita support gitu ya, dalam artian penerima manfaat gitu ya. Tapi di sisi lain Nazir juga harus bekerja sama dan kolaborasi dengan LKS PWU supaya apa, semuanya itu namanya apa ya, ekosistem ya. Jadi ekosistemnya jadi terbentuk begitu bersama-sama, kita bisa mengoptimalkan. Itu juga bagaimana kita meyakinkan para wakif. Barangkali teman-teman LKS PWU kalau kita bicara marketing sudah nggak usah diragukan lagi deh, oke banget gitu ya. Tapi bisa juga bekerja sama dalam sisi wakaf. Sentuhan-sentuhan packaging ini kan penting ya. Nah, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Jadi kalau ditanya perkembangan sampai saat ini, sesungguhnya perkembangannya sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana pelakunya gitu ya. Kita butuh kita butuh agent of change gitu ya. Semua sudah, perangkatnya sudah disiapkan, instrumen sudah disiapkan,
tinggal yuk go ahead yuk, ini semester kedua saya bilang bagaimana kita menghadapi akhir tahun, pasti kita juga memiliki target-target. Itu barangkali yang bisa saya Oke, ya. sampaikan, Mas Dani. Iya, baik. Jadi perkembangannya sangat luar biasa ya, Sobat Wakaf, apalagi dengan adanya CWLD tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gunawan. Jadi dana pokok deposito yang ditempatkan nasabah atau wakif tadi, Sobat Wakaf, itu akan menjadi dana wakaf sementara yang dikelola oleh Nadir ya, melalui instrumen deposit syariah ya. Jadi imbal hasil dari pengelolaan wakaf uang itu kemudian disalurkan untuk proyek sosial yang nantinya terus akan bergulir manfaatnya kepada mauquf alaih tadi ya. Yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Gunawan, di akhir periode itu dana wakafnya akan dikembalikan kembali begitu karena jangkanya 1 tahun tadi ya para sobat wakaf. Nah, kembali ke Pak Gunawan, kita membahas Pak Gunawan tentang peran cash wakaf link deposit atau CWLD dalam pengembangan wakaf Indonesia. Kalau misalkan saat ini potensi wakaf kan sangat luar biasa banget ya Pak Gunawan ya, termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Susi, banyak juga untuk pengembangan ekonomi bisa, kemudian juga untuk pengembangan pertanian juga bisa. Tapi harapannya ketika nanti diluncurkannya CWLD, itu gambarannya kira-kira itu akan seberapa kuat lagi Pak dalam memperkuat perwakafan di Indonesia itu Pak Gunawan? Terima kasih Mas Dani. Okay. Jadi memang CWLD ini awalnya kan berikan satu alternatif gitu ya, alternatif penghimpunan dana, di mana kami mencoba untuk dana wakaf itu bisa optimal mengendap di perbankan syariah. Awalnya begitu sebenarnya. Tapi tentunya kita kan harus memikirkan juga apa nih manfaat nggak hanya bagi LKSPBU-nya, Bank Syariah sebagai LKSPBU-nya, tapi apa juga manfaatnya bagi para nazir dengan pola CWLD tersebut. Jadi dari asesmen kami sebenarnya dengan program CWLD itu akan mempercepat pertumbuhan aset wakaf yang akan sebenarnya lebih kepada ini ya, aset wakaf itu sendiri itu pada dasarnya itu kan berwujud deposito. Gitu. Aset wakaf itu berwujud deposito. Dan itu akan dikelola oleh Bank Syariah. Jadi nazir itu sudah bekerja sama, intinya bekerja sama dengan Bank Syariah untuk mengelola aset wakaf, di mana hasil dari pengelolaan dana tersebut digunakan untuk pengadaan mauquf lainnya, pengadaan program wakafnya, seperti itu. Nah itu yang sebenarnya juga menarik nih. Jadi para nazir itu akan bisa lebih fokus dalam membuat program-program wakaf dan bagaimana realisasi dari program wakafnya. Kemudian kami juga sebenarnya melihat fenomena bahwa saat ini di Indonesia juga informasinya dari pelaku-pelaku wakaf itu ternyata banyak tanah wakaf yang belum teroptimalkan gitu Mas Dani. Iya, okay. Mungkin sobat wakaf juga memahaminya juga kan ya, mengetahuinya bahwa banyak nih tanah-tanah wakaf yang idealnya bisa termanfaatkan dengan baik. Nah ini kami itu juga mempropos ya, mengusulkan agar nantinya nazir wakaf tanah gitu ya, nazir yang mengelola wakaf tanah itu bisa bekerja sama dengan nazir wakaf uang untuk membangun di atas tanah wakaf tersebut, di mana uangnya dari program CWLD. Dan selanjutnya CWLD ini kan sebenarnya sementara saja juga, dia CWLD itu mengantarkan mauquf alaih gitu, mengantarkan dalam artian tadi kalau contohnya gerobak, insya Allah setelah program CWLD berjalan itu nazir akan bisa mengelola gerobaknya itu sendiri dan itu bisa disewakan kepada ultramikro atau UMKM dan itu selamanya dikelola oleh nazir. Jadi CWLD itu sebenarnya memberikan amunisi kepada para nazir, sedangkan bagi Bank Syariah sendiri dia hanya posisinya sampai dengan deposito itu program wakafnya itu selesai. Artinya setelah pengadaan gerobaknya itu lunas gitu ya, karena dia ada angsuran dari bagi hasil deposito itu sudah lunas, tentunya CWLD-nya udah selesai gitu Mas Dani, sobat wakaf. Gitu. Tapi aset wakaf atau manfaat wakaf berupa gerobak itu selamanya akan bisa dikelola oleh nazir untuk para mauquf alaih. Nah itu sebenarnya kita dalam konteks ini sering mengatakan dalam
tagline terkait dengan CWLD ini, maju wakafnya, maju bank syariahnya gitu, Mas. Jadi memang kita itu memposisikan kita harus mendukung wakaf, yaitu nazir ini kan, pengelola nazir. Tapi di satu sisi juga karena bank syariah juga menjadi pihak yang kontribusinya juga signifikan juga sebagai LKSPWU, kita juga mengharapkan ada manfaat yang bisa diterima dari LKSPWU. Jadi ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, baik sebagai bank syariah, LKSPWU, nazir, maupun wakif. Yang tadi mungkin kita sudah sampaikan, wakif itu uangnya kembali, gitu kan ya. Kemudian wakif akan tahu nih, kira-kira program wakaf yang mau dibikin itu apa sih. Jadi wakif, mungkin ketika wakif itu tahu pengadaan aset wakafnya, gitu kan ya, itu akan lebih semangat untuk bisa join dengan program wakaf. Mungkin seperti itu, Mas Dani. Iya, jadi lebih mempermudah begitu ya Pak Gunawan dan juga Ibu Susi, ketika mungkin ada yang sudah menerima tanah wakaf tapi bingung untuk bisa bagaimana cara pengembangannya karena membutuhkan uang. Nah, di sisi lain ada uang, ini bisa diketemukan dan bisa menjadi berkolaborasi satu dengan hal yang lainnya untuk mengembangkan tanah wakaf menjadi lebih produktif. Nah, ini harapannya sangat luar biasa sekali ya Mitra Muslim dengan adanya JWLD. Nah, tapi kita sambung dulu Ibu Susi. Kalau wakaf berada di lapangan, apakah benar Ibu yang disampaikan oleh Pak Gunawan itu banyak tanah yang menganggur, kemudian banyak orang yang sebenarnya itu ingin mengembangkan wakaf, tapi secara keilmuan juga masih kurang, kemudian PR-nya itu masih banyak, atau bagaimana sebenarnya Bu Susi kalau di lapangan sendiri terkait tentang wakaf produktif? Baik, menyambung tadi yang disampaikan Pak Gunawan, jadi memang di Indonesia itu wah luar biasa tadi ya. Luar biasanya itu adalah menjadi negara terdermawan. Sampai tanah-tanah wakaf itu saking dermawannya juga nih Mas gitu ya. Mungkin dulu zaman-zaman dulu ya buyut-buyut kita gitu ya. Itu kan hektar-hektaran tuh gitu ya. Sekalinya wakaf tuh nggak ada tuh yang wakaf tuh misalnya 500 meter persegi itu nggak ada. Karena itu hektar-hektar gitu ya, wah pokoknya asal aja gitu, dan juga willingness-nya gitu, ini buat nanti kemanfaatannya gitu ya, bukan berarti terus kita tidak seperti itu ya, tapi memang gitu ya kondisi kan masih pasti berbeda ya dulu dengan sekarang. Kalau sekarang kita bicara orang sekarang itu 200 meter aja udah berapa rumah dengan 200 meter udah tinggi banget nih harga tanahnya. Nah, tapi karena itu juga sehingga tidak terfikir bagaimana memproduktifkan saat itu barangkali ya. Nah, sekarang juga bagaimana yang sudah lahan-lahan wakaf yang sudah banyak ini kita produktifkan, karena sebenarnya Mas Dani, tugas dan fungsi dari nazir adalah bagaimana selain menerima menjaga keabadiannya juga mengelola dengan produktif. Nah, tetapi kan tadi disampaikan bahwa kita semua tahu namanya sertifikat atau lahan wakaf tidak bisa diagunkan. Maka ini bagaimana kita butuh cash kan, gitu ya. Nah, maka dengan adanya berbagai instrumen tentang wakaf uang ini itu menjadi angin segar dan harapan baru buat kita semua. Bagaimana memproduktifkannya. Nah, apa di lapangan kadang-kadang gitu. Jadi kita ini juga harus buka-bukaan juga nih guys, supaya apa? Supaya semuanya juga secara masif gitu menyadari beberapa teman-teman nazir atau penerima wakaf gitu ya. Di Indonesia ini kalau tidak salah 4 ribuan jumlahnya Mas. Nah, tetapi kan belum tersertifikasi, sehingga kaidah-kaidah gitu yang dulu banyak juga tanah wakaf yang meninggalkan masalah sengketa gitu. Kenapa? Karena mungkin terkendala dengan sertifikat gitu ya. Saat itu hanya diwakafkan saja, kemudian belum tersertifikat gitu ya, sehingga menjadi sengketa saat ini atau ada masalah. Nah, tetapi dalam perjalanan juga teman-teman nazir itu bangga banget menerima aset wakaf gitu ya. Padahal gitu ya, karena kita beberapa kali kan ada sertifikasi ya. Seorang nazir harus mampu mengelola sebelum menerima tanah aset wakaf, dia harus tahu ini nantinya akan diapakan gitu ya. Yes, betul bahwa kita butuh dana untuk memproduktifkan, untuk membangun misalnya. Oke, saya akan membangun sebuah sekolahan, saya akan membangun sebuah klinik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nggak usah yang mulu-mulu dulu deh gitu. Rumah sakit besar banget nih, kelasnya mungkin kita belum sampai di sana, membangun klinik dulu. Tapi kan tetap saja butuh dana.
Maka dengan itu bekerja sama dengan tadi CWRD yang tadi disampaikan. Nah, bagaimana ini bisa sinergi kembali lagi tadi disampaikan. Harus kita mengidentifikasi dulu barangkali tanah-tanah wakaf itu dan juga keterbukaan. Mungkin yang dalam hal ini bekerja sama dengan Kemenak juga barangkali. Kenapa? Karena yang tahu persis data tanah wakaf, lahan wakaf itu mungkin di Kemenak. Karena kan teman-teman Nazir biasanya agak enggan ya gitu ya, sesama Nazir gitu ya. Padahal kita sebenarnya maunya adalah yuk barengan, tapi mungkin itu sudah pasti sudah laporan data-data tanah wakaf itu. Nah, kita akan bisa bekerja sama dengan Kemenak, barangkali kita duduk bersama mana yang sangat ideal itu kita dahulukan, tadi bekerja sama dengan LKSPWU dengan program CWRD-nya. Jadi sebenarnya kalau dalam hal ini kita tidak ada yang sulit, hanya saja kita butuh duduk bersama untuk kepentingan yang lebih besar barangkali. Itu Mas Dani. Oke, ya baik. Luar biasa sekali Sobat Wakaf, semakin dalam ya diskusi di pagi hari ini. Tetapi juga para Sobat Wakaf, Anda pun juga boleh nantinya berkomentar, juga boleh untuk men-share ya, karena ini merupakan inisiasi yang sangat luar biasa sekali tentang peran cash wakaf link deposit dalam pengembangan wakaf Indonesia. Bayangkan kalau misalkan semua berbondong-bondong untuk bisa mendukung adanya program JWLD ini, insya Allah juga wakaf akan semakin produktif dan semakin bisa memproduktifkan ya untuk ekonomi di sekitar ataupun juga dimanapun saja berada. Nah, Pak Gunawan, karena kita juga terbatas waktu, harapannya dengan adanya peran cash wakaf link deposit ke depannya seperti apa, khususnya juga harapan untuk para nadir sendiri, kemudian juga para LKSPWU, dan juga para pemegang kebijakan di wakaf sendiri, Pak Gunawan. Iya, harapan kami Sobat Wakaf ya terkait dengan JWLD ini ya tentunya bisa menjadi alternatif ya Bapak Ibu ya, alternatif program dalam optimalisasi perwakafan, berkhusus wakaf uang. Tapi wakaf uang tadi itu juga bisa berkolaborasi dengan wakaf tanah, karena tadi sudah disampaikan Susi juga, memang fenomenanya banyak wakaf tanah yang belum teroptimalkan. Dengan CWLD ini dimungkinkan. Tentunya dengan kerjasama dari semua otoritas terkait dengan perwakafan ya. Kalau wakaf uang ini tentunya dari LKSPWU itu kan otoritasnya dari Kemenak nih, Bapak Ibu, Kemenak, kemudian untuk Nazir dari Badan Wakaf Indonesia, dan kemudian bank sebagai LKSPWU sebagai bank syariah tentunya di bawah pengawasan dari otoritas jasa keuangan. Tentunya kami mengharapkan tiga otoritas yang terkait dengan perwakafan uang ini bisa bersinergi, berkolaborasi, dan itu sudah mulai insya Allah direalisasikan, Mas Dani, Bu Susi, Sobat Wakaf semua, agar memang untuk mengembangkan satu produk wakaf itu dukungan dari otoritas tentunya merupakan sesuatu yang sangat penting. Demikian Mas Dani. Ya, baik, terima kasih Pak Gunawan dan Ibu Susi sebagai closing di kesempatan ini tentang peran cash wakaf link deposit dalam pengembangan wakaf Indonesia ya. Dan kalau kami dengar juga untuk terus bisa bukan hanya meliterasi wakaf, tetapi juga menggaungkan wakaf di berbagai sektor produktif, Bu Susi juga akan melaksanakan ya Festival Wakaf itu di Jakarta. Nah, mungkin bisa disampaikan di closing sekalian juga itu. Baik, terima kasih sekali lagi. Ini atas dukungan semua pihak tentu saja, juga regulator, bahwa wakaf ini sesungguhnya sesuatu yang luar biasa gitu ya, perkembangan dan juga hal-hal baru yang sebelumnya kita tidak pikirkan. Tentu adalah harapannya Indonesia one of the highest Muslim population in the world. Jadi harusnya linear juga gitu ya. Wakafnya juga akan berkembang dengan sangat bagus tentunya. Terkait itu semua, GWI siap berkolaborasi dengan via manapun, dengan teman-teman Nazir, dengan teman-teman UMKM, juga pastinya dengan LKSPWU, dan alhamdulillah, bismillah tentu saja segera GWI saat ini sedang berproses yang sudah ya mudah-mudahan sudah 70-80%, tentu dengan dukungan
Pak Gunawan juga yang terus memberikan advice gitu ya, arahan seperti ini yang tujuannya adalah untuk pengembangan. Mudah-mudahan secara optimal dalam waktu dekat kita akan launch produk atau program CWLD seri 01 kerjasama GWI dengan BPRS BMI, insya Allah akan segera kita launch, dan tentu mohon doa dan dukungan semua sobat wakaf dimanapun berada. Untuk Festival Wakaf Indonesia adalah satu dari sekian agenda tahunan yang digagas oleh GWI. 2023 kita selenggarakan di Surabaya, dan alhamdulillah ternyata respon dan ininya luar biasa gitu ya. Ternyata ada beberapa dari minta supaya diadakan di Jakarta. Jadi Festival Wakaf Indonesia yang kedua akan diselenggarakan di Jakarta. Mohon dukungannya juga. Nah, itu nanti juga sebagai ajang juga gitu ya, untuk kita ini kan kolaborator Mas Dani. Jadi selain kita nazir, kita juga kolaborator. Selalu ada sesuatu yang baru. Karakteristik yang unik dari Festival Wakaf adalah adanya business matching. Bisa juga nanti masuk di dalamnya. Nah, produk CWLD menjadi salah satu unggulan yang nanti kita akan bawakan gitu ya, mempertemukan LKS PWU dengan teman-teman nazir gitu ya. Jadi jangan berpikir PWI itu adalah penggerak gitu ya. Jadi ayo sama-sama mempertemukan siapa yang punya lahan, siapa yang ternyata belum punya proyek, mari kita bersama-sama mensukseskan gitu ya, karena tugas kita adalah ikut serta mensukseskan gitu ya, mengembangkan wakaf di Indonesia, tentu dengan berbagai ini kita gitu ya, kemampuan skill kita gitu. Itu saja dari kami Mas Dani, dan saya sedikit mungkin mengajak Bapak para semua nasabah yang memiliki dana deposito atau mungkin memiliki ada kan ingin berwakaf tapi ternyata saya masih ada anak yang harus saya sekolahkan nih, biaya sekolahnya mahal. Saya akan ternyata melunasi ONH saya. Nah, jangan khawatir. Insya Allah ketika memasukkan 1 tahun saja gitu ya di Bank LKS PWU yang memang sudah bekerja sama untuk masuk dalam program CWLD, begitu 1 tahun nanti dananya kembali, itu insya Allah lebih betah. Baik untuk biaya pendidikan pastinya juga tambah diberkahin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Pak Gunawan, juga terima kasih sudah menyempatkan atau meluangkan waktu untuk daily podcast ya di kesempatan bersama Gerakan Wakaf Indonesia. Semoga sehat-sehat selalu Pak Gunawan Setia Utomo, analis eksekutif Direktorat Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Insya Allah kita lanjutkan di next pertemuan Pak Gunawan dengan tentunya topik-topik yang berbeda insya Allah ya, untuk bisa kita diskusikan dengan generasi milenial, karena kebanyakan yang menonton podcast Gerakan Wakaf ini generasi Gen Z, milenial, dan bahkan generasi strawberry ya, yang barusan muda itu. Terima kasih juga Ibu Sri Susiatin sebagai founder Gerakan Wakaf Indonesia. Semoga sukses juga acaranya, sukses juga untuk Pak Gunawan ya, CWLD-nya, dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali kita membicarakan tentang peran cash wakaf link deposit dalam pengembangan wakaf Indonesia, yang tentunya semoga semakin berkembang wakafnya dan semoga semakin bisa berdampak luas ya kepada masyarakat Indonesia dimanapun saja berada. Bersama dua narasumber tadi, ada analis eksekutif Direktorat Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Pak Gunawan Setia Utomo, dan juga Ibu Susi Susiatin SMM RFP KWP, founder Gerakan Wakaf Indonesia. Selengkapnya untuk podcast Wakaf Daily bisa Anda simak dan juga bisa Anda saksikan di Gerakan Wakaf Indonesia. Jangan lupa like dan juga subscribe dan share ya. Insya Allah mendapatkan keberkahan atas share yang sudah Anda lakukan. Dan jangan lupa juga di follow Instagramnya Gerakan Wakaf Indonesia. Sekian, saya Deni Rahmati, pamit dari Anda semua. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.